Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dengan NPM 2023 01051 dari Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku bermoral dan tidak bermoral. Apa itu moral? Moral merupakan ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan serta perilaku dan akhlak yang dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dapat dianggap bermoral jika mempunyai kesadaran untuk menerima dan melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap, atau mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungannya. Contoh perilaku yang bermoral. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, itu artinya kita sudah menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran air dan tanah, dan menjadikan lingkungan sekitar kita terlihat rapi dan indah. Karena kerapian dan keindahan merupakan dambaan bagi setiap orang, maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan akan membuat lingkungan menjadi kotor dan merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua. Ada beberapa cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya adalah kita harus berbicara dengan baik dan sopan kepadanya. Kita harus memulai mengucapkan salam kepadanya. Jika kita berbicara, maka panggillah dengan sapaan yang lembut. Mendahulunya di dalam segala hal yang baik. Sudah kita ketahui bahwa seseorang yang telah tua, maka akan lemah badannya, akan lemah juga penglihatannya, serta pendengarannya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus selalu benar-benar merawat mereka, karena kelak kita pun akan berada di masa yang mereka rasakan sekarang. Kemudian, contoh perilaku bermoral yang ketiga adalah menunaikan ibadah tepat waktu, khususnya adalah sholat. Menyegerakan sholat adalah salah satu amalan yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal, menyegerakannya ada banyak keutamaan yang didapat bagi yang melakukan. Sebab, ketika seseorang segera melakukan sholat, berarti ia telah memenuhi panggilan Allah. Dengan melakukan sholat, kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat besar. Dan kita juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kemudian, perilaku bermoral yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu bentuk sikap toleransi. Sikap ini menunjukkan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Walaupun terkadang kita berbeda pendapat, namun tetap hubungan baik ini harus senantiasa kita jaga. Menghargai orang lain memang tidak semudah yang dibayangkan. Kadang ada saja sifat di mana kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Dengan menghargai pendapat orang lain, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya adalah kita dapat meningkatkan rasa solidaritas dalam diri kita. Kita dapat memperoleh banyak teman, dan akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang. Dan kita akan lebih dihargai oleh banyak orang. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh perilaku tidak bermoral. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Tidak hanya mengotori lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga akan membuat kita dan keluarga lebih rentan terkena penyakit, seperti demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan. Dan membuang sampah sembarangan juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan pencemaran, dan akan membuat lingkungan sekitar kita menjadi kotor. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah secara sembarangan. Perilaku yang tidak bermoral selanjutnya adalah membantah orang tua. Anak yang membantah terhadap orang tuanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya justru karena sikap otoriter dari sang orang tua. Orang tua yang menekankan segala aturannya harus ditaati oleh anak, menjadikan anak harus nurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya. Pada faktor ini, anak dijadikan seperti robot yang hanya bisa dikendalikan oleh orang tua. Celakanya, hal tersebut justru akan berdampak buruk pada hubungan keduanya.
Anak akan merasa tertekan karena harus mengikuti segala aturan dari orang tuanya. Anak merasa tidak nyaman, terkekang, dan tidak mampu memenuhi semua keinginan orang tua. Pada akhirnya, dia akan menunjukkan sikap melawan dan berani membantah. Perilaku yang tidak bermoral selanjutnya adalah suka berbohong. Tentu saja, nilai kejujuran sudah ditanamkan pada diri kita sejak kecil, baik oleh orang tua maupun para guru di sekolah. Namun, seiring bertambahnya usia, justru masih ada saja orang yang menganggap enteng kebiasaan suka berbohong. Bagi mereka, satu kebohongan kecil tidak ada artinya dan masih bisa dimaklumi. Padahal, semua kebohongan besar berawal dari ketidakjujuran yang sepele. Percaya atau tidak, berbohong itu membuat kita ketagihan, apalagi jika setelah berkata bohong, kita tidak ketahuan. Makanya tidak heran kalau masih saja banyak orang yang memelihara kebiasaan buruk tersebut. Padahal, suka berbohong bisa membawa dampak buruk bagi diri kita. Kebiasaan berbohong akan membawa dampak kita susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan hari-hari kita akan menjadi gelisah. Dan perilaku yang tidak bermoral yang terakhir adalah bullying. Perilaku bullying dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, yaitu seperti gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obatan terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, dan prestasi belajar dapat menurun. Dan bullying juga dapat menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung juga atau melakukan balas dendam. Bukan cuma kesehatan psikologis, efek negatif bullying juga dapat terlihat dari keluhan fisik. Contohnya seperti sakit kepala, sakit perut, otot jadi tegang, palpitasi atau jantung berdetak kencang, dan nyeri kronis. Namun ternyata tidak hanya korban. Tindakan ini juga berdampak buruk terhadap si berundung. Pelaku bullying di usia remaja berisiko mengalami masalah psikologis jangka panjang. Gangguan tersebut bisa terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Berundung dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak bahagia. Mereka pun cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga ia akan kesulitan membangun hubungan sosial maupun romantis. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang perilaku bermoral dan tidak bermoral. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.